Breaking News Kompas TV kembali hadir menyapa Anda, saudara terkait dengan penanganan korban gempa bermagnitudo 6,2 yang menerjang atau mengguncang wilayah Mamuju dan juga Majene di Sulawesi Barat. Dan untuk membahasnya, kita akan sambung dialog kita dengan pakar geologi dan gempa dari Institut Teknologi Bandung, Pak Astiko Pamumpuni. Pak Astiko masih bersama kami, Pak Astiko. Iya, Oke, Mbak Adisti. Pak Astiko melanjutkan perbincangan kita tadi. 2017 memang ada pemetaan terkait dengan wilayah yang rawan bencana. Ada Majene dan juga Mamuju. Seperti apa penjelasan terkait dengan zona-zona merah rawan bencana ini, Pak Astiko? Ya, baik. Jadi beberapa daerah gitu kita punya di peta sumber gempa nasional yang 2017 itu sudah ada. Jadi apakah daerah kita itu berada di zona merah yang bahayanya besar gitu ya? Saya biasanya lebih ke bahaya gitu ya, bahayanya lebih besar, atau yang warna hijau atau yang warna kuning gitu. Jadi tergantung nanti kita berada di daerah yang mana. Nah, sebenarnya itu yang harus kita identifikasi, apakah kita berada di zona merah atau zona yang kuning atau yang hijau. Nah, kemudian nanti bangunan atau kalau kita mau membangun rumah atau bangunan yang bangunan pemerintah atau bangunan yang cukup besar harusnya mengacu ke peta tersebut sehingga kita bisa tahu nanti apakah daerah tersebut bangunannya harus sangat kokoh atau tidak gitu. Jadi standarnya juga ada. Kalau nggak salah ada standar yang baru itu 2019 itu juga ada standar untuk bangunan yang sepertinya tapi bangunan yang cukup besar gitu ya, bukan bangunan perumahan. Nah, kalau bangunan perumahan sudah ada sebenarnya di Puskim ya, jadi PU sudah membuat petunjuk gitu bagaimana membangun rumah yang tahan gempa gitu. Untuk daerah-daerah tentu saja yang daerah-daerah tadi kalau kita berada di daerah yang zona merah, ya harusnya kita mengikuti apa yang Puskim sudah buat. Kalau untuk wilayah Majene dan juga Mamuju sendiri masuk ke dalam zona apa, Pak? Oke, jadi kalau di peta 2017 itu peta sumber gempa 2017 di daerah Mamuju Majene ini sebenarnya di bagian baratnya itu ada bagian yang merah, tetapi kemudian mungkin di sebelah timur cenderung jadi kuning begitu ya, tidak terlalu besar. Tapi nanti mungkin untuk lebih jelasnya peta sumber gempa nasional itu bisa di-download dari websitenya PU, saya lupa, tapi kalau nggak salah Puskim. Jadi itu bisa di-download gratis, nanti masing-masing bisa atau melihat apakah lokasi rumah masing-masing ada di zona merah atau di zona yang hijau atau yang kuning, begitu kira-kira. Untuk terkait dengan zona merah, kuning, dan juga hijau di wilayah Majene dan juga Mamuju, ini kan juga bisa menjadi perhatian bagi warga dan juga pemerintah daerah setempat ya Pak Astiko. Betul. Evaluasi seperti apa terkait dengan agar kita bisa mengantisipasi supaya dampak gempa ini tidak terlalu signifikan begitu Pak Astiko? Ya, salah satu yang kemudian ini juga adalah di mana kita membangun. Jadi peta gempa yang dikeluarkan oleh Pusgen atau Pusat Gempa Nasional itu berada secara umum adalah di kedalaman gitu, di istilahnya bedrock gitu. Nah, tetapi itu nanti akan berpengaruh lagi misalnya rumah kita berada di lokasi yang tanahnya tidak keras gitu ya. Nah, itu nanti mungkin punya atau lebih efek gempanya akan lebih besar dibanding kalau misalnya bangunan berada di batuan yang lebih keras. Nah, itu juga berbeda sedikit efeknya. Nah, yang penting adalah kalau untuk ke depan kita membangun rumah harus disesuaikan tadi lokasi kita ada di zona yang seperti apa, maka bangunannya harus disesuaikan supaya mengurangi risiko ketika terjadi gempa. Oke. Pak Astiko, itu adalah bentuk antisipasi dan untuk warga sendiri, apa pesan dari Pak Astiko agar kita bisa lebih waspada terkait dengan peristiwa-peristiwa gempa semacam ini, Pak Astiko? Ya, kalau untuk di warga secara umum di Indonesia memang kita punya banyak sekali sumber gempa begitu ya Mbak Adisti. Jadi kita harus waspada di mana posisi kita, apakah jauh dari sumber gempa atau dekat dari sumber gempa. Nah, ketika kita membangun rumah maka
yang penting adalah safety dulu gitu. Jadi masalah eh, estetika mungkin tidak terlalu ini, kadang-kadang kan ada kan yang rumahnya bagus tetapi secara struktur tidak baik. Nah itu eh, sebaiknya dihindari begitu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin Mbak Adisti. Mhm. Pak Astiko, ini kan kita melihat ya, soal pola gempa, untuk Mamuju dan juga Majene ini kan pada tahun 1967, 69, kemudian juga ada di tahun 84 ya. 84 begitu ya kalau tidak salah, koreksi saya. Apakah ini memang ada siklusnya per berapa tahun atau seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi gempa secara umum memang satu sumber gempa itu karena desakan atau dorongannya itu bersifat umumnya adalah konstan, maka biasanya satu sumber gempa itu punya semacam istilahnya ulang tahun gitu ya. Jadi punya siklus. Nah, siklusnya ini setiap sumber gempa itu berbeda-beda dan itu harus diteliti lebih lanjut dan lebih detail untuk mengetahui apakah gempa ini 100 tahun, 200 tahun, atau 500 tahunan gitu ya. Itu butuh banyak sekali studi yang cukup detail dan butuh resource yang cukup banyak. Halo, Pak Astiko? Ya mungkin itu. Jadi penelitian untuk mendetailkan sumber gempa yang banyak sekali di Indonesia ini masih terus berlangsung gitu ya, dan saat ini masih terus diperbaharui juga peta Pusken itu juga rencana biasanya 5 tahun sekali untuk diperbaharui gitu. Berarti harus diperbaharui setiap 5 tahun sekali begitu ya, Pak ya? Minimal Pusken, kalau buku Pusken itu atau peta sumber gempa nasional itu biasanya direncanakan untuk 5 tahun sekali diperbaharui begitu. Pak Astiko, terakhir untuk evaluasi pemerintah agar peristiwa ini bisa diminimalisir untuk dampaknya Pak ya, seperti apa, dan untuk warga sendiri seperti apa untuk bisa lebih waspada? Apakah sosialisasi terhadap mitigasi bencana dirasa masih kurang atau seperti apa Pak? Jadi ini sebenarnya tanggung jawab semua pihak Mbak ya, jadi tidak bisa dibebankan ke salah satu misalnya pemerintah saja atau akademisi saja begitu ya. Tapi ini adalah tanggung jawab kita semua, bahwa kita harus mengerti dengan baik bagaimana bahaya ini terjadi begitu ya. Kalau ada bahaya gempa, ini bahayanya seperti apa, itu juga harus kita mengerti dengan baik sehingga masyarakat juga tidak terlalu panik. Kemudian masyarakat tidak biasanya kan kalau habis gempa kemudian waspada, tetapi setelah lama tidak ada gempa nanti jadi lengah lagi. Nah itu yang mungkin harus ditingkatkan bersama untuk masalah kewaspadaan yang terus gitu ya, menerus, dan bentuknya itu tidak lengah gitu. Jadi kalau tidak ada gempa kemudian jadi tidak waspada lagi. Nah itu yang sering terjadi. Tingkat kewaspadaan yang tidak boleh lengah ya, apalagi jika kita berada di zona merah yang rawan bencana, apalagi rawan gempa bumi begitu ya Pak Astiko. Pak Astiko, selain soal struktur bangunan, apalagi yang kemudian harus diperhatikan begitu ya, apalagi kalau kita berada di zona merah rawan bencana gempa bumi seperti di Majene dan juga Mamuju ini, Pak Astiko? Salah satu yang selain bangunannya adalah ya tadi tempat bangunan itu berada. Jadi tanahnya seperti apa, kondisi tanahnya seperti apa, apakah tanah yang keras, itu batuan yang keras, atau batuan yang lepas-lepas. Nah biasanya yang batuan yang lepas-lepas ini yang datar begitu ya, biasanya dataran aluvial itu tanahnya datar gitu ya, morfologinya tidak naik turun, kemudian kita punya air yang dangkal. Nah itu yang kemudian jadi tempat permukiman gitu. Nah ini yang mungkin akan memberikan efek lebih besar dibandingkan kalau kita berada di batuan yang keras gitu. Jadi itu juga mungkin harus diwaspadai, bagaimana atau di mana posisi kita berada di atas batuan, apakah batuan yang keras atau batuan yang lunak gitu.
Oke, itu artinya kita tidak boleh lengah dan tetap harus waspada, apalagi jika kita berada atau tinggal di zona merah yang rawan bencana, khususnya rawan gempa bumi. Struktur bangunan yang tahan gempa itu bisa menjadi salah satu bentuk antisipasi kita untuk bisa meminimalisir dampak dari gempa bumi itu, begitu ya Pak Astiko ya? Ya, betul sekali Mbak Adi. Baik, terima kasih informasinya Pak Astiko telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Dan kita ke informasi lainnya, Saudara. Gempa berkekuatan 6,2 magnitudo di Sulawesi Barat menimbulkan kerusakan di sejumlah bangunan dan menyebabkan korban jiwa. Apa yang kemudian bisa dicermati dari peristiwa ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ada Pak Daryono, tapi tetaplah bersama kami, seusai jeda kami akan kembali.